Berarti artinya kemarin yang jilid pertama kan udah habis itu, udah nggak ada lagi, udah dipulangkan semua sampai kemarin berita seputar Dumai kan, ibu yang pasien yang pertama itu kan sampai di video kan ya kan, pakai kursi roda, udah ya dikasih beri bunga ya kan, selamat bu ya kan, alhamdulillah sehat bu, udah nggak ada lagi ya kan, pasien tuh udah nggak ada gitu, udah pulang. Ada kata-kata quotes-nya Soji, lebih baik diasingkan daripada hidup dalam kemunafikan. Nah itu ya. Jadi mana suara-suaranya dulu yang saya Pancasila, saya NKRI, ya kan? Katanya kalau ada yang mau membubarkan Pancasila, membubarkan NKRI, dia yang paling di depan. Mana saatnya sekarang ini? Nah, dan orang-orang yang sekarangnya benderanya dibakar malah marah gitu. Waktu bendera tauhid dibakar, kemana gitu kan? Jadi lebih mulia yang mana? Bendera tauhid sama bendera partai yang gitu. Tentu ada yang di atas sana penguasa dulu. Lihat dulu kembali. Yang buat RUU HIP ini DPR. Still on my mind, open mic with. Hai. Gi. Hai juga. Hai Gi. Hai juga. Jadi gini Gi. Nah, Tadi kita kan udah cerita-cerita ya kan. iya. Tadi kita nggak di sini loh. Kita sekarang di mana? Di OKV. Ayo ya suaranya agak-agak apa? Agak ini suaranya agak pelan. belum pemanasan. Belum merasa. Kopi belum nyampe. Kopi belum nyampe. Kopi belum nyampe. Ngopi Jadi dulu lah. kita ngopi dulu ya kan. Ngopi dulu santai. Tapi sebelum kopi nyampe, Ya. nyampe di sini kita ada sedikit cerita nih. Apa Ya. tuh? Banyak sih yang bilang katanya ya kan, katanya orang-orang yang berteman dengan Ogi ya kayak gitu. Buat status di Facebook. Wih. Oh ya, buat status di Facebook Ya. itu ini apa ada ini agak-agak sedikit kontroversial. Ya kan, walaupun tidak kontroversi senasional lah, se-Nusantara ya kan. Ya kan, Yogi ini sosok kontroversial yang selalu nyampah katanya. Selalu nyampah di beranda Facebook. Nyampah ya. Macam mana tuh Gi? Kalau Yogi menanggapi ya? Ya, kita itu kan hak orang berpendapat, ya kan? Bebas dalam berpendapat. Jadi orang mau bilang sampah, mau bilang Ampas. mau bilang itu apa namanya? Mau bilang itu buruk, ya kan? Ya terserah, itu hak mereka. Kita tidak bisa membatasi, ya kan? Tidak bisa membatasi, artinya kita tidak bisa. Oh jangan pula kita dibilang itu kita emosi, Jangan pula awak sakit hati gitu sakit ya. hati, tersinggung, terus nanti jumpa di jalan tak teguran. Tak tegur pula ya. Hanya gara-gara media sosial kan? Ya, kita kan tidak seperti itulah ya kan. Ya terserah aja orang mau berpendapat apa gitu kan. Yang penting kita kan ungkapkan kebenaran gitu kan. Apa yang terjadi saat ini gitu kan. Pengalaman-pengalaman kita gitu. Tapi yang dibuat status tuh nggak per hari dia. Kadang-kadang 5 menit sekali. Kadang-kadang belum ada 5 menit buat lagi. Enggak juga lah. Itu ada yang bilang gitu. 5 menit sekali ngapain aja 5 menit sekali. Oke, ini aku unboxing nih statusnya Ogi Putra Aldumai. Oke ya. Ini yang pertama 4 jam yang lalu. Ada razia checkpoint di depan Foodpedia tadi. Ya, tadi. Ya, Sama-sama kita tadi ya. Tadi kita kan di situ tadi kan. Iya. Oke. Selanjutnya ini ada ini. Siapa yang berkhianat kepada NKRI? Siapa yang membantai para ulama? Siapa yang membantai para jenderal? Siapa yang merusak Indonesia? Siapa yang menghancurkan mengobok-ngobokkan Pancasila? Jangan lupakan sejarah. Ganyang PKI. Tuh gimana nih? Coba Ya saya kira sejarah yang disampaikan ini ya kita jangan sampai lupa sejarah ya kan. Jangan sampai lupa sejarah bahwa dulu kita pun mungkin belum lahir waktu itu. Cuman kita tahu dari kita waktu dulu belajar ya kan. Belajar dari orang tua kita dulu. Belajar sejarah. Ya PKI gitu kan. Kopi nyampe.
Kopi nyampe. Ah, ini sedap nih. Oke, thank you. Masya Allah, mantap. Makasih bang. Oh, Sambil ngopi lah kita dulu nak. Ngopi lah dulu. Kita tes dulu. Itu. agak apa iklan. Iklan. Kita ngopinya di O Cafe. Iya. Coffee and Resto. Itu kopi O Cafe. Coffee O Cafe. Ah, Ada keren. macam apa ya kan. Biasa. Terima kasih O Cafe. O Cafe. Sponsor O Cafe ya? Oh, sponsor O Cafe. Tempatnya O Cafe. Iya. Aduh. Oke, mantap kan kopinya. Udah tes, Bi. Kopi ya. Tes dulu kopi ya. Jadi Ya. status yang seperti ini kan sekarang kan lagi marak-maraknya RUU HIP. Ya. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Iya. Kan berhubungan dengan status yang ini kan, yang tentang siapa yang berkhianat pada NKRI gitu. Kita nggak ada bahas RUU HIP situ. Oh, enggak ada ya? Oh, Kita enggak ada. bahas Ganyang PKI. Oh, ganya PKI ya. Gitu. Oh, aku pikir karena di sini ada tulisan apa juga Indonesianya, merusak Iya, Indonesia. Kita ya kan lagi di Indonesia nih, Indonesia. Oke. Oh, Indonesia. Iya, Indonesia. Kita cinta NKRI. Indonesia, Bro. Indonesia. Indonesia. Cinta NKRI ya dah. Jadi mana suara-suaranya dulu yang saya Pancasila, saya NKRI, ya kan? Katanya kalau ada yang mau membubarkan Pancasila, membubarkan NKRI, dia yang paling di depan. Mana saatnya sekarang ini ketika RUU HIP ini mau diterapkan ya kan, atau mau diganti atau apa gitu. Pada kemana mereka gitu kan? Itu aja sih saya kira. Oke. Yang dulu yang kira-kira seperti itu ya kan. Jadi hubungannya dengan yang ini kayaknya kita apa ya kan? Jangan melupakan sejarah ya kan? Iya, jangan melupakan sejarah ke zaman PKI. PKI dulu ya kan. Siap. Jadi yang ini lagi Live Explore. Oh, iya. Ini yang diekspornya gimana nih? Flag Explore ini ada penampakan di situ di mana ya kan? Ada kira-kira ada penampakan ya kita explore. Jadi tuh. Ada orang mancing di situ kita explore. Oh gitu, gak ada penampakan ya? Tidak ada apa. Karena kita tidak bisa membaca apa? Lah, mata batin belum terbuka. Oke, kemudian ini ada jika tol Dumai PKU sudah diresmikan, saya akan melintas dengan mobil SMK. Nak cubo pula. Yang cubo. Jadi kalau udah ada mobil SMK, saya nak cubo pula nak lewat tol itu kan gitu. Ya kan? Tol itu katanya segera akan diresmikan, ya kan? Ya istilahnya tol yang ada di Riau ini kan ya sudah mulai booming ya kan, di Riau ini. Jadi sekarang tinggal mobil SMK-nya aja lagi kan gitu. Selama ini kan yang dibanggakan infrastruktur ya kan, Ya, pembangunan ya kan. Jadi kita lihat lagi infrastruktur ini tembaknya kemana gitu kan, untuk masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat menengah ke atas gitu. Seharusnya kita lihat juga lah masyarakat rakyat Indonesia yang menengah ke bawah gitu kan, di bawah garis kemiskinan juga ya. Yang punya motor, yang punya sepeda ya harus ada dong semua ya kan. Itu jadi saya tinggal nunggu mobil SMK-nya aja gitu kan. SMK ini sekarang benar ada atau goib kan gitu. Berarti selama ini mobil SMK itu tidak ada. Katanya STM yang ada. Mobil SMK ini mobil sekolah menengah kejuruan. Itulah SMK ya kan. Ada juga STM ya kan, kayak di posting kawan kita itu ada di komentar ya. Yang ada STM sekarang, SMK belum ada. Nak coba bulan STM dulu kan, nanti baru SMK kan gitu. Oke. Ya. Jadi mobil SMK ya kan, bukan mobil STM. Itu 25 statusnya ini tanggal 25 Juni. Saat jam 19 jam 7 itu. Ya. Oke, ini lagi nih. Ya. Sesungguhnya ini ada Islam tak menoleransi pemimpin ingkar janji. Nih panjang betul, capek baca ya. Iya. Ini maksudnya nih status seperti ini apa nih? Itu kan bukan kata saya, ya kan? Itu bukan kata saya pribadi. Itu kan dikutip dari hadis juga, ada hadisnya, ya kan? Ya. Bahwa
di sini gambarnya ini kan ada hadis dari Ahmad dan Ar-Na'ah. Iya kan? Baca akan ada setelahku nanti para para pemimpin yang berdusta, barang siapa masuk pada mereka lalu membenarkan menyetujui kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya gitu. Ini berarti kita hanya men-share kembali lah ya kan. Men-share, mengingatkan lagi hadis-hadis Nabi itu kan. Kemudian dicantumkan lah hadisnya dari Tirmizi, Muslim dengan Bukhari ya. Iya, itu. Ini sekitar mengingatkan pemimpin lah, jangan lupa. Jangan sampai ingkar janji, jangan zolim kepada rakyat, ya kan. Ya kita kan maunya, ya kita berdoa juga dan berusaha kan inginnya pemimpin yang amanah dan adil, gitu kan. Amanah dan adil. Karena itu pun sudah diperintahkan Allah dan Rasul, gitu kan. Ya jikalau pemimpinnya yang amanah, adil, taat kepada Allah dan Rasul, nah maka pilihlah pemimpin yang seperti itu, gitu. Ulul amri, wajib kita ikuti, gitu. Saya kira itu sih yang saya pahami dari hadis ini. Gitu. Pemimpin dari di Dumai gimana? Itu belum bisa kita. Itu sensor. Oke, next. Dulu bendera tauhid dibakar, dia membisu. Ya. Sekarang bendera partai dibakar jadi emosi. Oh, mambang tanah, mambang air. Iya, saya kira dulu ada kejadian ya, tempo yang lalu ya. Ya kan kita ingat dulu kejadian bendera tauhid yang dibakar ya oleh oknum ya kan. Jadi di situ kan jadi masalah yang sangat sakral. Saya kira itu kan bendera tauhid itu kan kalimahnya kan ada di situ kalimah syahadat ya kan. Jadi kenapa sampai tega membakar bendera tauhid gitu kan. Nah, dan orang-orang yang sekarangnya benderanya dibakar malah marah gitu. Waktu bendera tauhid dibakar kemana gitu kan. Jadi lebih mulia yang mana? Bendera tauhid sama bendera partai yang gitu. Nah, jadi kita mana yang lebih kita cintai gitu kan? Tauhid atau partai kan gitu. Sementara kita hidup di dunia ini kan kita kan harus taat sama Allah dan Rasul gitu kan. Jadi ya kita tolonglah harus tahu lah mana yang benar, mana yang batil ya kan. Jangan yang batil jadi benar, yang benar jadi batil. Dibalikkan. Ya, gitu sih. Jadi peristiwa dibakarnya bendera ini gimana ceritanya? Bendera yang mana? Bendera partai ini? Ya saya kira kan sekarang ini kan itu yang jadi polemik ya kan. Bendera partai yang sekarang ini jadi yang dibahas. Dibakar gara-gara apa itu? Aku belum tahu ya loh. Iya, itu kemarin yang masalah yang ini kemarin RUU kemarin lah ya kan. RUU HIP. Jadi katanya ada oknum yang membakar bendera partai. Kita nggak tahu sekarang ini oknumnya ini. Yang RUU HIP itu, HIP itu. Iya. Masa membakar bendera partai. Iya, jadi kita. Kemudian yang punya bendera partai mencak-mencak, marah gitu kan. Iya. Jadi sekarang kan kita belum tahu nih, belum diselidiki siapa nih yang pelaku pembakaran bendera partai. Ini dibakarnya di mana? Di kantor secara terbuka atau di kantor DPC-nya atau di mana nih? Nah, itu diinformasi pada saat kejadian itulah kemarin waktu tanggal 25 kemarin ya, hari Rabu itu ya kan. 3 hari lalu berarti. 2 hari lalu yang ada 2 hari lalu. Yang rakyat masa menolak RUU HIP itu ya kan. Jadi di situ ada oknum yang membakar bendera partai gitu. Jadi kita nggak tahu ya kan siapa nih oknum yang membakar ini, belum diselidiki. Iya. Nah gitu, maksudnya tuh responnya
Kenapa ketika bendera partai dibakar dia hadir muncul gitu. Emosi gitu ya kan, karena bendera dibakar. Sementara kalau kita dulu kan bendera tauhid pernah juga dibakar ya kan. Tauhid itu kan dari segala-gala bendera gitu. Bendera Indonesia pun Wah, itu bendera Indonesia pun sebenarnya kalau dibakar nggak boleh juga ya kan, apalagi bendera tauhid gitu. Gitu saya kira sih. seperti itulah ya. Iya, karena dulu kejadian-kejadian bendera-bendera dulu pun bendera partai-partai yang dari itu pun ada juga pernah dibakar dulu kok. Tapi mereka kan menanggapinya ya kita lihat dulu kejadiannya ya kan. Apa sih masalahnya, puncaknya sampai membakar itu siapa pelakunya kan. Gitu aja kita lihat. Jadi jangan ada timbul fitnah ya kan. Karena zaman sekarang kan udah akhir zaman. Ya. Zaman yang penuh fitnah gitu ya kan. Berarti zaman sekarang ini zaman penuh fitnah. Iya, karena kan sudah dikatakan Rasulullah ya kan, di akhir zaman nanti akan ada seseorang yang benar itu jadi salah, yang salah jadi benar. Munafik. Wah, jadi ada apa namanya? Timbul fitnah ya kan di sana sini gitu ya kan. Jadi kita selidiki dulu lah apanya kan. Setiap kejadian permasalahan jangan sampai kita menyebarkan hoak gitu ya kan. Jadi hoak ini gimana bentuknya? Hoak ini contohnya ada Informasi yang berbeda yang diberikan, tapi sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Maksudnya contohnya pelakunya sebenarnya si A, yang dituduh si B ya kan, yang difitnah si B ya kan. Jadi menimbulkan provokasi, adu domba, polemik ya ribut kan? jadi ya. Ribut, chaos. Nah, itu kan kita tuh maunya kan Indonesia ini damai ya kan. Aman sejahtera gitu kan. Tak ada sara gitu. Tak ada apa yang memprovokasi gitu. Itu aja sih. Itu aja ya. Iya. Tapi itulah yang kita agak kita perhatikan. Kondisi sekarang ini agak ya kayaknya banyak sih yang tidak adil aku tengok. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nggak ada. Betul. Jadi kita tergantung kita lagi sih melihat kejadian yang sekarang ini kan. Tak adilnya di mana dulu, permasalahannya apa gitu. Yang bakar bendera tadi tuh. Bakar bendera ini sekarang kan yang dibakar kan bendera ya. Iya. Ya kan? Jadi yang punya partai marah, nggak suka. Iya. Jadi kita pun jadi agak kecewa juga. Kenapa bendera itu dibakar? Betul. Ya kan? Iya. Nah, ini kan ada oknum masyarakat tertentu yang tidak menyetujui tentang aksi tentang pembakaran, tentang RUU HIP tadi ya kan? Kemudian disalahkan oleh partainya. Partainya dibakar. Nah itu tadi kembali lagi cerita RUU HIP ini kan kita lihat dulu yang mengusulkan RUU HIP ini dari mana sumbernya ya kan, praksinya dari mana gitu. Iya. Praksi dari partai mana gitu, itu kita lihat dulu ya kan, ada partai di mana. Wah itu kita lihat dulu. Iya. Jadi kita kan nggak mungkin ujuk-ujuk RUU HIP itu siapa yang buat, apa kita rakyat yang membuat RUU HIP? Iya. Kan tidak. Tentu ada yang di atas sana penguasa dulu. Lihat dulu kembali. Yang buat RUU HIP ini DPR. Pengajuan kan dari kita yang ya kita lihat di media-media kan selama ini, setahu kita ini kan DPR. Sampai yang di situ kemarin ya yang terjadi aksi damai untuk penolakan itu kan RUU HIP, di situ ada tulisan yang ya banyak lah orang-orang demo yang membawa spanduk tolak RUU HIP gitu kan. Ya penolakan itu mungkin secara hukum pun mungkin itu ya kita yakinkan itu mungkin ya tidak ada lah nanti kan RUU HIP ini gitu kan. Ideologi Pancasila yang mau dibentuk. Ya Pancasila udah seperti itu dari dulunya, ya jangan diubah lah kan gitu. Itu aja. Berarti ada indikasi pengurangan Pancasila gitu. Ya katanya kan akan mau dibuat Trisila. Ya Kasila ya kan. Kasila. Nah, itu jadi dari bunyinya itu kan. Jadi kalau Pancasila udah 5 ya 5 gitu. Jangan dikurangi. Iya. Jangan atau ditambahi gitu. Iya. Makanya
Mungkin itulah, mungkin rakyat ini melihat itu kan, ya melihat peraturan-peraturan itu, RUU yang mau dibuat, HIP ya kan, makanya itu ditolak. Ditolak karena Ya tidak sesuai dengan apa kita lah, karena kita dasar negara kita sudah Pancasila. menyetujui dan menyepakati bahwasanya dasar negara kita itu Itulah dia Pancasila. Pancasila, jangan diganggu lagi, diubah gitu. Tidak bisa diganggu lagi. Iya, Oke. gitu. Oke. Masuk akal sih? Iya kan? Oke. Jadi gini, sebelum yang lain kan, berarti fix ya Pancasila itu tidak boleh diganti. Iya, tapi kita katanya saya Pancasila, saya NKRI, ya kan? Mana yang katanya dulu saya Pancasila, saya NKRI, kan gitu. Ketika RUU HIP mau dijalankan, iya. Pada kemana gitu? Diam semuanya. Sampai dulu-dulu kita dituduh nih, ya apa namanya? Dituduh makar ya kan, dituduh Yang itu yang mau diubah. yang dituduh makar itu siapa? Orang Ya kayak ormas ya apalah oknum ormas misalnya ya kan, dulu HTI kayak mana dulu ya kan, dikatanya mau, HTI udah bubar atau belum ini? ya kita kan dari pemerintahnya kan sudah, kita tahu sendiri lah ya kan, mau berkan HTI macam mana ya kan, ya karena kenapa katanya isunya ya HTI mau menegakkan khilafah ya kan, mau ganti Pancasila kan gitu. Nah sekarang ini siapa yang mau ganti Pancasila sekarang kan gitu. Kita tahu mana yang benar, mana yang Batil. tidak batil ya kan, harus tahu lah. Jadi jangan jeblintir gitu ya kan. Kalau A itu ya A, B ya B, itu aja sih. Kalau yang di Dumai ini gimana nih? Kota kita. Di Dumai insya Allah alhamdulillah sekarang masih kondusif ya kan, damai ya kan, tak ada lah terjadi apa namanya bentrok atau apa, ada insya Allah lah kan, masih Dumai aman. Dumai cinta damai ya kan. Kasus-kasus ini yang apa? Yang kan Ogi kan aktif di apa ya? FPI ya. Ya, Aktif di FPI sebagai apa? kita di situ batnya Apa itu, Bat? ya badan anti teror ya kan. Anti teror. Oh, bukan anti teror menyidakkan bom ya. Maksudnya gini, anti teror yang apa ya? Ada orang-orang yang meneror apa gitu. Ya meneror ya kayak Yang ngancam-ngancam, mengintimidasi orang ya kan. ya lama Oh gitu. yang apa gitu kita ya kita harus siap lah kan. Berarti ini podcast kita nih, podcast kali ini agak istimewa nih. Oh, istimewanya Spesial kali ini. Pembahasannya ada pembahasan elit ini. jauh kali ya sampai sana ya. Makanya Selama ini podcast kita ya kemarin kita bercerita sama Azari ya tentang PSBB, tentang new normal ya kan. corona lah ya. Tentang corona gimana Iya, ya kan. iya. Ini ketika jumpa sama bagian apa tadi BAT ya kan, badan anti teror ya. Iya. Yang di FPI Dumai ya. Iya. Nah, Ogi. Iya. Wah, keren. Udah berapa tahun di FPI? Saya kira udah berapa tahun ya? Lebih kurang 3 tahun lah. 3 tahun ya. Iya, lebih kurang. Aktivitas sehari-hari? Ya, kita kan jualan. Jualan ya. Ya, wira swasta lah. Swasta. Tidak mengikuti perusahaan-perusahaan ya. Dulu bekerja, sekarang ya kita apalah ya kan. Dulu kita ke satu kantor. Iya. tahu. Jadi kita yang satu kantor, kerjanya di perusahaan apa? Iya. Tapi kita sudah mengelilingi kota Dumai ya. Tapi itu kita kerja ya karena kita mencari pengalaman ya kan gitu. Iya. Setelah tahu kita bagaimana perusahaan itu melakukan penggajian ya apa namanya upah terhadap pekerja. Ya. Ternyata kita bekerja, kalau aku pribadi aku tak bisa aku kerja di bawah tekanan. Iya. Kalau tak bisa dibawa jadi tekanan, berarti kita dong bosnya. Iya. Iya kan? Seperti ini, aku mau buat podcast ini, buat video seperti ini, Bagus, menyampaikan aspirasi kawan-kawan, kejenuhan kawan-kawan. Iyalah. Ini kemarin gini ceritanya, aku bukan disuruh ya, cuma ada kawan yang minta kemarin.
Tuh aja Ogi tuh apa podcast bawa status dia tuh ya kan biar sampai sama orang-orang luar tuh katanya ya kan yang berkawan sama Yogi tuh cuma berapanya dibandingkan dengan apa subscriber Jimmy Brainstorming. Pikir ya main ya kan. Pikir ya pula ya kan. Ada berapa sensor sekarang? Sikitnya dibandingkan Atta Halilintar. Jauh bandingin dah. Jauh kali lah 0,000. Jadi gini. Kembali lagi lah ke apa tadi kan konsep apa tadi ke apa maksudnya bukan konsep sih. Maksudnya kegiatan sehari-hari di apa di FPI tadi. Front Pembela Islam Kota Dumai ya kan. Tahun kemarin itu atau tahun sekarang ya. Itu banyak tuh kasus-kasus tentang apa hoak apa penistaan agama di media sosial yang menghujat itu. Sekarang udah nggak ada lagi kan tahun 2020 ini kan. Iya. Apa tanggapan Yogi ketika tahun semalam pasti kita miris kan gitu. Miris dan kecewa melihat teman-teman masyarakat kita, saudara-saudari kita ya kan. Menghujat dengan salah satu ulama ini. Bagaimana tanggapan Yogi? Ya sebenarnya kalau di Dumai ini sih kita masih tidak terlalu apa ya. Ada sih hanya segelintir orang oknum mungkin dia terikut yang di pusat sana ya kan. Keadaan yang di sana gitu. Jadi sampai mereka pun tangannya pun tak dijaga gitu. Ya kan? Nafsu dia pun tak dijaga, dia mau mengetik untuk menghina para ulama kita gitu kan. Ya kita kan tidak ada mengganggu urusan mereka. Urusan apa dia gitu kan. Agama dia gitu. Kita ya seperti dalam Al-Qur'an lah kan. Lakum dinukum waliyadin ya kan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku udah gitu. Karena jangan sampai ada sara lah di Indonesia kita ini kan. Karena kan ada 5 kita. Ada berapa agama kita di Indonesia ini kan. Ya saling menjaga aja lah gitu. Karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk menghina agama-agama orang lain gitu kan. Tak ada diajarkan sama Allah dan Rasul ya kan. Tak ada diajarkan kita untuk menghina agama-agama yang lain. Islam ini jangan diganggu gitu. Islam ini ibarat lebah loh. Lebah gimana? Ya lebah kalau diganggu. Oh ya menyengat. Langsung nyerbu dia ya. Menyengat. Jadi langsung muncul semua ya kan. Jadi jangan satu diganggu. Tapi kalau pribadi kita itu urusan pribadi lah ya kan. Ya kita mau cakap preman aja. Kalau agamanya diusik, ya kan. Tentu dia naik giroh dia kan. Tak sholat pun jadi apa dia kan. Giroh dia semangat. Seolah-olah dia paling depan ya kan. Dia depan. Agamaku jangan dihina ya kan gitu. Rasul aku jangan dihina gitu. Ulama aku jangan sampai dikriminalisasi ulama ya kan. Kriminalisasi ulama ini gimana pandangan seorang Yogi? Ya kriminalisasi ulama nih. Ya kita bahasa dari kriminalisasi itu aja kita kan. Kayak aku kriminalisasi kan menjahati ya kan apa suatu perlakuan yang tindak kejahatan yang dilakukan oleh ulama. Gitu. Dilakukan kepada ulama. Yang dilakukan kepada ulama. Berarti ulama sebagai korban. Ya, maksudnya korban contohnya ya mau pindah ulama ya kan. Gitu. Kriminalisasi ulama. Mau pindah ulama yang katanya dulu ada konten chat apa pornografi begini begono ya kan. Itu kan sebenarnya kan menjatuhkan belum menjatuhkan image seorang ulama. Apalagi kita di Indonesia ini kan mayoritas Islam ya kan. Kita mayoritas Islam. Jadi Islam pun menghargai yang minoritas gitu kan. Jadi yang minoritas ya tolong hargai juga yang mayoritas gitu. Hidup rukun damai aja lah gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Dumai ya aman. Walaupun ada segelintir orang, kita bicara yang 3 tahun ke belakang dulu lah ya. Ya itulah maksud aku. 2017 berarti. 16 ya. 17. Itu ada aja itu masuk di Facebook kan. Di situlah yang lagi marak-maraknya ya kan. Penista agama ya kan. Penistaan agama ya. Ini kita bukan mau mengungkap lagi yang kisah lalu ya kan. Kan udah selesai ya kan. Udah tak ada lagi. Cuma ini kan sebagai kilas balik pelajaran juga kan. Pelajaran. Kita enggak apa kan. Iya. Jadi karena kalau kita diam dengan
tindakan penista agama ini, penodaan agama ini, Islam ini, ya kita tak mungkin kita tinggal diam kan jika agama kita dihina ya kan. Kayak pesan Buya Hamka kan, jika agamamu dihina kamu diam maka ganti pakaianmu dengan kain kafan. Nah, gitu ya kan. Iya. Pahami sendirilah makna dari Buya Hamka ya kan. Apa ya? Mati aja. Ya kan gitu. Udah mati aja lah. Gitu. Oke, nih kita sekarang bicara ke status lagi. Ini tanggal 25 nih. Berapa hari? Ini mengorek-ngorek status saya. Enggak, ini kan kita kan kenapa sih Yogi itu buat status seperti itu ya kan? Iya. kan? Buka TV corona, buka radio corona, buka media corona, buka dompet merana. Ini enggak apa deh. Enggak apa deh. Iya aja apa iseng gitu aja. Buat ya kan. Biar enggak tegang kali, ya kan? Iya. Ada hiburannya juga kan? Iyalah. Oke, Betul. Oke, Gi. Sebelumnya ada status nih. Mak ini sampai 211 nih yang nge-like Gi. Dumai Corona jilid kedua. Iya. Dumai Corona jilid kedua. Iya. Maksudnya apa sih? Ya kan muncul lagi kembali corona. Udah sampai saat ini ya. Hari ini tanggal 27. 27 26. Ya, tanggal 26. 26 Juni ya 2020 kan info terbaru tadi kan bertambah lagi 1 orang. Berarti yang kemarinnya 6 tambah 1 7 lah kan. Berarti artinya kemarin yang jilid pertama kan udah habis itu. Udah nggak ada lagi, udah dipulangkan semua sampai kemarin berita seputar Dumai kan ibu yang pasien yang pertama itu kan sampai di video kan ya kan. Pakai kursi roda udah ya dikasih beri bunga ya kan, selamat Bu ya kan, alhamdulillah sehat Bu, udah nggak ada lagi ya kan, pasien tuh udah nggak ada gitu, udah pulang, ini kembali lagi gitu. Inilah dibilang jilid kedua tuh mungkin ya kan. Berarti ada indikasi untuk PSBB lagi? Bisa jadi kita tunggulah keputusan dari kota. Itu oleh kota Dumai kita ya kan, bagaimana, apakah dilakukan PSBB lagi atau tidak gitu. Jadi kita lihat sendirilah nanti ke depannya kan. Berarti kalau dilakukan PSBB sah lah hiburan malam, gelper, ya itu ditutup. Ya kembali lagi kayak jilid pertama lah. Kan gitu. Karena status kita udah zona merah. Zona merah. Kalau udah zona merah berarti PSBB kan? PSBB. Pembatasan. Iya, pembatasan skala. Pembatasan sosial berskala besar. Ya itu. Berarti makanya 14 hari atau berapa tuh? 14 hari kemarin ya kan. Jadi kita taati lagi lah tentang social distancing. Iya, kembali lagi kayak kemarin. Protokoler kesehatan. Berarti tidak new normal lagi kita. Di atas normal. Di atas normal. Dibalik lagi maksudnya. Di atas normal berarti apa itu? Lagu Peter Pan. Di atas normal. Oke, Gi. Sudahlah, nggak usah bahas status lah ya. Iya. Atau satu lagi lah. Wah, satu lagi. Banyak itu. Oke, kita cari yang ini. Nih. Maaf. Ya. Saya takkan mau menerima pertemanan yang foto profilnya goib, siluman, genderuwo, karena saya golongan manusia. ini hanya apa ini ya? Banyak pertemanan di guyonan di Facebook. Wah, sampai 300. Yang nge-like sampai 300 ya. Makanya ini hanya ya setelah saya sering buat apa itu ya kan. Banyaklah masuk pertemanan ya kan. Saya lihat dulu foto profilnya ya kan. Ada yang tak ada fotonya, ada yang gambar awan. Entah nggak paham saya ya kan. Ini siapa lah ini sebenarnya ya kan. Karena zaman sekarang ini gimana ya? Kita harus apa juga ya kan? Harus jeli gitu. Menerima ya kita namanya kan berteman kan bukan hanya dunia maya aja ya kan. Dunia nyata juga. Kita harus ya hati-hati lah, waspada ya kan. Karena bisa saja ya orang kan melihat kan niat tidak ada kesempatan ya kan. Kita entah niatnya kita tak tahu ya kan. Kita berpikiran positif aja, husnuzon gitu.
Ya kita lihat juga lah profilnya. Jadi gini bro, misalnya ada foto profilnya yang cewek, Ceweknya cewek artis gitu. seksi. Oh, astagfirullah. Coba lah. Itu tak payah dihapus lagi. Langsung diblokir lah. Apa gitu? Dia mana tahu mungkin minta ini kan, minta saran. Saran apa kalau ada foto yang mau membuka aurat? Apa dia bertemannya ya kan? Nanti kita kasih masukan saran bila kita apa? Menasihati ya kan? Tak terima. Iya. Ya udah bagus blokir aja ya gitu. Jadi kalau misalnya kebalikannya, cadar. Ada tulisan apa Arab gitu ya kan, dia apa? Iya, rupanya istri orang. Yang penting kalau nggak kenal, Iya. kalau nggak kenal dan asing dia, Iya. Makanya berteman saya itu ya hanya yang pasti-pasti. yang pasti yang kenal aja. masuk Jimmy brainstorm. Wah, iyalah, teman lama ya kan. Baru ini dijumpa lagi. Berapa tahun kita lu tak ketemu? 2012 lah. Wih, udah 2012 tahun lah. ya. Tapi kita kan sering jumpa di jalan. Woi bro, dah segitu. Tapi waktu itu aku udah nikah ya kan? Udah nikah duluan itu. Kamu waktu itu udah nikah? Belum, sampai sekarang belum dulu. Gimana ya? Sampai sekarang mah belum. Udah berapa umur ya kan? Ya. Sama Omen pun juga. Omen pun belum juga tuh. Makanya itu. Jangan terlalu banyak milih, Bro. Ya, slow lah. Kita gak akan pilih kok. Yang penting target kita tahun 2020 nih. Target aja ya. Target 2020. Walaupun belum nampak orang enak. Insya Allah udah ada. Udah. Udah ada. Udah ada, alhamdulillah lah. Udah ada gigi rapat. Iya, udah ada. Aduh. Oke, ngopi lah dulu. Iya. Biar apa sih kita Next. Gak usah bahas-bahas yang di status nih lah. Usah lah, kita kan lagi bahas. Ini udah lama tak jumpa nih. Jadi istilahnya kita bahas yang di sini aja lah. Tapi kemarin waktu kita sering jumpa itu kan rumahmu di Bumi Ayu. Itu dulu. Yang rental PS. Itu dulu. Sekarang tinggal di mana? Masih di rumah juga. Di mana? Di Bumi Ayu. Hah? Enggak. Sekarang di mana tinggal? Di luar dah, dari luar. Udah luar. Luar Bumi Ayu dah. Tapi masih di rumah lah. Masih di rumah. Udah enggak sewa lagi ya? Enggak. Wih, mantap. Jadi setelah di apa itu kemarin kemana kerja ya? Kemarin setelah itu adalah salah satu perusahaan juga ya kan. Salah satu perusahaan yang apa ya? Iya, di domain juga ada. Cukup fokus. Yogi ini dulu waktu di tempat kerja aku dulu orangnya banyak ini. Kalau nggak suka dah langsung. Nggak suka. Itu dia. Ya, nggak mau dia cerita-cerita ya. Tapi kalau aku nggak suka, nggak mau dia baik-baik depannya, nggak mau. Yang penting dia nggak suka. Itu aja. To the point aja ya. To the point aja. Jadi istilahnya jangan di depan Iya ya kan. depan orang kita kita sanjung dia ya kan. Iya, mantap. Di belakang ya. kita tikam dia. Oh, si Jimmy tuh bandit tuh jahat gini. Kan tak mungkin kayak gitu kan. Ya kalau memang kita itu adanya itulah kita ya kan. Jangan ngomong di belakang orangnya gitu. Kalau aku pikir itulah tadi. Iya. Yogi di waktu kerja dulu ya mantap lah pokoknya. Mantap apa? Soalnya teguh dengan apa ya ini prinsipnya. Nggak suka ya nggak suka, ya kan? Nggak mau apa ya, apalagi dekat apa itu SPG. Aku nggak mau sampai dimusuhi itu, ya kan? Iya. Kalau aku mau aja. Yang penting disenangi ya dah. Ya kan? Disenangi. Jadi prinsipnya kalau aku sih lebih baik kita dibenci karena kita menyampaikan kebenaran. Ya kan? Itu aja. Daripada disenangi tapi kita penuh kepura-puraan gitu. Jadi bro, semenjak di Facebook yang sering berkoar-koar membuat status kontroversi ini, kontroversi seperti ini sampai ke grup gerakan cinta Dumai lah, ya kan, sampai ke postingan pribadi kan. Ada merasa dibenci nggak?
Oh, saya kira itu kita tahu sendirilah, ya kan? Pasti ada, Pasti ada. ada. Pasti ada ya. Pastilah. Karena kalau nggak ada kan nggak apa juga ya kan. Nggak seru. Nggak seru juga. Nggak mungkin perfect ya kan. Nggak perfect ya kan? Nggak perfect ya kan? Gitu. Nggak seru lah ya kan? Ya. Kalau nggak seru pun nggak apa juga ya kan. Apa-apa, nggak masalah. Kita kan tak butuh penilaian orang ya kan? Apa merasa nggak takut untuk dibenci sama orang? Dibenci. Dijumpa di luar. Benar-benar cinta gitu. Yogi itu Enggak juga kok. tukang nyinyir. Minum dulu nak. Minum lah. Tercekik. Jadi kalau masalah dibenci atau disenangi itu saya kira relatif lah ya kan. Jangan kita berharap yang mau disenangi aja gitu. Siapa juga yang tak mau disenangi orang, iya kan? Itu tadi, lebih baik kita dibenci tapi kita menyampaikan kebenaran gitu. Ada filosofis, ada kata-kata quotes-nya Soji, lebih baik diasingkan daripada hidup dalam kemunafikan. Nah itu dia. Mungkin sosok seorang lagi lah seperti itu. Enggak juga lah. Saya masih belajar ya kan? Jadi istilah itu kita tuh tetap ya kalau ya benar ya kan, kalau salah ya salah gitu. Jangan kita nih yang salahnya kita tadi kembali tuh salah benar, salah jadi benar jadi salah gitu. Yang membuat kita itu merasa yakin benar apa? Landasan berpikir kita untuk itu benar itu apa? Ya kita fakta. Padahal lawan apa kita itu merasa dia benar, kita pun merasa benar juga. Apa yang solusi di antara kita berdua itu? Di antara dua perbedaan pendapat ini? Ya saya rasa berbeda pendapat itu sah-sah saja ya kan kita, tapi jangan sampai kita bermusuhan gitu kan. Ya istilahnya membuat benar dan tidak benar itu kan kita kan pedoman kita kan Allah dan Rasul, ya kan, tergantung syariat kita. Tapi dia punya pedoman juga dengan pedoman yang sama juga. Itu hak dia ya kan, hak dia, hak mereka lah ya kan. Kalau kita kan punya juga berandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, dia juga punya juga Al-Quran dan hadis juga dia. Iya, makanya sekarang gini, kita lihat lagi kembalinya. Hadis itu kan banyak nih kalau bicara hadis, kita pun bicara hadis pun masih jauh lah ya kan. Masih belajar lah kita nih, belum terlalu mendalami. Jadi istilahnya tuh kita lihat lagi. Dia merasa benar, kita merasa benar. Kita ambil jalan tengahnya. Ya kan? Ada hadis Nabi. Jangan ada sampai timbul perdebatan. Jikalaupun kamu benar dan dia benar, tinggalkan perdebatan ini. Solusinya udah, kalau dia merasa udah benar ya udah. Kita pegang pendapat kita gitu. Iya. Benar. Nanti biarkan aja umat atau rakyat yang menilai sendiri ya kan. Iya. Kalau mereka lebih fanatiknya ke apa dia, silakan. Ya kan? Kita ikuti Al-Quran dan hadis, ikuti ulama ya kan. Kita kan guru kita ulama lah. Siapa ulama yang paling berharga di mata seorang Yogi? Ya ulama yang garis lurus lah ya kan. Artinya itu yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, itu yang penting itu. Iya kan. Jangan yang amar ma'rufnya aja gitu. Yang melarang mungkarnya nggak mau pula ya. Nahi mungkarnya nanti dulu lah. Tak berani aku maju nahi mungkar nih kan. Kita tahulah sendirilah siapa sosok ulama itu yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang aku tahu sekarang yang nggak masuk ke Indonesia. Siapa? Habib Rizik. Nah ya makanya jadi belum masuk ke Indonesia kan? Belum sampai saat ini belum ada kabar dia kan, belum, masih di sana. Jadi kita sosok imam besar kita lah ya kan, kita ikuti itu. Artinya dia berbicara ya kebenaran gitu ya kan. Jadi istilahnya kita tuh sami'na wa ata'na ya kan. Rasul kan udah nggak ada sekarang. Jadi kepada ulama lah kita apa ya. Itu sih. Apa lagi? Habib Bahar gimana? Ya Habib Bahar sekarang ya kemarin kan sempat bebas ya kan. Minum dulu.
Ya Habib Bahar saya kira gimana ya, sudah bebas, beritanya kan masuk lagi ya kan. Kemarin saat itu masih apa namanya, masih bergejolak corona ini. Jadi alasannya Habib Bahar itu membuat apa namanya, tablik akbar lah di santri-santrinya kan. Dituduh itu apa namanya, masalah protokoler kesehatan ya kan. Kita kan lagi apa kemarin distancing sosial Social ya? distancing. Nah itulah, jadi itu ditangkap lagi gitu, ya kan, Dengan kasus seperti itu. dengan Dugaan apa? dugaan Seperti itu bahasanya Malah katanya dugaannya apa, protokol kesehatan. ya itu Protokol kesehatan yang tidak menggunakan protokol kesehatan standar protokol kesehatan. ya, Gitu. itu info dia dari sana ya kan, kita ikuti ya kan beritanya kan. Itu ya, semoga aja lah Habib Bahar cepat bebas lagi ya kan, kita doakan aja lah gitu. Kalau Habib di Sumatera ini yang menjadi pedoman siapa? Habib di Sumatera, kalau kita tak usah jauh-jauh lah ya, di Dumai ini aja kita ya, ada Dumai. Habib ya kan. Kita kan kayak kita nih belajar sama Habib Ahmed Al-Habsyi ya kan. Ahmed Al-Habsyi. Ya, jadi ya sama kita, sama dia lah kita belajar ya kan, Pengajian. ikut kitab-kitab yang dipelajari dia kan. Ya diserahkan lah sama kita ilmu yang udah didapati dia gitu. Dan pasti bermanfaat juga kan. Iyalah, ilmu yang bermanfaat lah gitu kan. Itu sih, kita tak usah jauh-jauh kan, di sini pun ada Habib kok. Ada Habib ya. Iya, Banyak Habib di Dumai ini. Nurul Habib ya kan. Nurul Habib. Ya maksudnya Majelis Nurul Habib. Oh, Majelis ada. Nurul Habib. Kupikir itu nama Habibnya Nurul Habib. Majelis Nurul Habib. Majelis Nurul Habib. Ada di Dumai ini kok. Itu FPI semua. Enggak semua FPI juga. Maksudnya Habib ini tergolong dari orang FPI atau enggak lah, maksudnya tuh artinya tuh Habib ini kan sifatnya apa namanya? spesial ya Pak? Semua. Oh, semua. Dia bukan hanya FPI. Oh, gitu. Ya kita lah ya, kita yang butuh ilmu kan, kita yang mendatangi Habib kan gitu. Ya mintalah dakwah, tausiah ya kan. Itu. Beda Ustadz dengan Habib apa gitu? Beda Ustadz sama Habib, gelar mungkin ya. Gimana ya? itu kalau Ustadz ya kayak Ustadz Abdul Somad ya kan, Ustadz banyak di Indonesia. Itu kan ceramah ya? Di Riau ini kan Ustadz Abdul Somad lah yang pendakwah ya kan. Kalau Ustadz ini kontemporer gitu. Modern. Modern. Kalau yang Habib, Iya. Habib apa? Yang tentang apa juga? Bingung juga aku nih. Ustadz itu apa? Habib itu apa? Habib itu yang di atas Ustadz atau gimana? Hal itu kita mungkin bicara seperti itu nanti kita salah sebut, salah tafsir pula ya kan. Iya. Ya kalau selagi Ustadz sama Habib tuh memberikan tausiahnya, ceramah yang kita yang lurus ya kan mengenai Al-Quran dan hadis, ya kita terimalah ya kan. Jadi istilahnya tuh selagi kita mau mendengar dan taat ya kan. Sami'na wa ata'na. Itu jadi kita ini kan kita ulama lagi ya kan, tapi tetap kita namanya di kehidupan NKRI ya kan, keberagaman suku, ras, budaya, agama ya kan, saling hargai juga lah ya kan, saling menghargai aja kita itu, jangan sampai ada timbul sara ya kan. Yang membuat kita bisa percaya dengan hoak itu apa? Percaya dengan hoak, kita lihat lagi permasalahannya apa gitu. Kadang hoak ini kan maraknya hoak ya kan, benar atau tidak ya gitu. Kita cek lagi, kan dua aja apanya buktinya, fakta, tengok dulu kan apa benar nih beritanya kan, cari buktinya ya kan.
sebelum kita menyebarkan berita hoax gitu. Kita pelajari dulu, kita telusuri dulu lah permasalahannya gitu. Itu sih. Oke, terakhir Ki. Hah? Ini udah lebih dari 40 menit nih. Wih. Berapa menit? 40. Itu. Oke. Kita kan terasa kan? Cerita udah mau tadi setengah jam aja tadi enggak? kentang. Terus setengah jam. Iya. Jadi inilah sebelum kita berakhir. Iya. Di Dumai ada sekarang ini Gelper dan dunia malam itu, hiburan malam itu ditutup, ya kan? Iya. Pro kontra sih, ya kan? Sebagian pihak merasa kecewa ini ditutup karena Perwako membuat ini dibuka kembali, gitu. Dibuka kembali ini Gelper dan hiburan malam ini. Setelah beberapa hari ini, mulai sekarang ternyata itu ditutup kembali. Aku pikir, ya kan? Aku pikir ini berhubungan dengan pasien corona yang sudah ada ditemukan di Dumai kan bertambah. 7 orang ya? 7 orang. Ya. Aku pikir ya ditutup, mudah-mudahan tidak menyebar kayak gitu. Betul. Ada efeknya. Iya. Karyawan-karyawan tidak bekerja, pelaku bisnis pun tidak bisa melancarkan perekonomiannya. Ada nggak tanggapan Yogi untuk masalah berat untuk masyarakat kita yang ada di Dumai ini? Masalah itu ya, Gelper ya. Tanggapan pribadi sih, ini pribadi ya. Sebenarnya Gelper ini sama apa tadi tempat maksiat ya? Hiburan malam ya. Karaoke. Dari dulu memang udah ada ya, kan? Dari dulu memang udah ada. Bukan di saat-saat ini aja gitu. Cuman kembali lagi, kita itu kan, itu artinya namanya kan, itu adalah kemungkaran ya kan, kebatilan gitu kan. Kita sih hendaknya ini memang agak berat ini ya. Iya, agak berat nih, makanya aku bilang tadi. Iya kan? Tadi. Iya. Nanti kita agak bicara seremak peyak pula ngomong kan, iya. macam. Jadi, tapi ini kan gini. Tapi yang kita bicarakan inilah pendapat kita. Iya. Ya, kita ada undang-undang juga kan. Yang kita sampaikan ini bukan informasi hoak, bukan pendapat kita yang mengada-ngada kan gitu. Ini pemikiran kita. Iya. Jika ada pihak-pihak yang tidak setuju, ya kita bisa ceritakan, kan gitu. Jangan menerima apa yang kita katakan, jangan terima apa yang kita katakan bulat-bulat seperti itu. Inilah pendapat kita. Betul. Tolong terima pendapat kita, kan gitu. Iya. Kalau salah, mari kita didiskusikan, sama-sama belajar kita. Betul. Iya, kalau pendapat kita masalah Gelper sama hiburan malam itu, kalau bagi saya, pendapat saya, tergantung diri kita sendiri lagi. Kita udah tahu itu kemungkaran, ya kan, kebatilan, apa kita tempuhi kan gitu. Itu dari diri pribadi dulu ya. Bicara kita berskala yang kecil dulu nih. Dalam diri sendiri dulu. Udah tahu itu tempat maksiat, ya kan. Tapi kan masih ada juga loh orang yang mau memanfaatkan juga, menikmati maksiat itu gitu. Itu udah jelas di dalam agama dilarang ya kan, hukumnya haram gitu. Maksiat, ya kan, Gelper, judi, ya kembali ke diri kita dulu ya kan, masing-masing gitu. Ya semoga dengan kita memikirkan, oh ya itu adalah perbuatan dosa ya kan. Nanti anak istriku, keluargaku telantar gara-gara main judi, ya kan? Gara-gara aku bermaksiat, berzina, ya kan? Bawa penyakit ke rumah, ya kan? Itu kita berdosa kepada Tuhan kita, Allah, ya kan? Ingat dosa-dosa kita lagi gitu. Itu kalau dari skala kecilnya. Namun kalau mengenai peraturan untuk daerah ini ya kan, maupun pusat, itu kan tergantung dari ini kebijakan pemimpin lagi ya kan. Gitu. Kebijakan pemimpin, karena pemimpin lah yang bisa mengeluarkan. Betul.
Kalau pemimpin yang berani menegaskan bahwa pemimpin yang takut itu tadi, pemimpin yang takut kepada Allah dan Rasul, dia akan berani. Kita kan di Islam diajarkan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Jangan amar ma'rufnya aja gitu, nahi mungkarnya. Melawan kemungkarannya tidak berani. Kita hanya amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu ya contohnya kita hanya berbuat kebaikan saja, ya kan? Hanya ceramah, dakwah gitu. Tapi untuk memberantas kemaksiatan, kemungkaran, nanti dulu, pikir-pikir dulu, ya kan? Pikirnya dulu kan, apa keuntungannya? Rugi nih, jadilah. Ya, itu. Jadi banyak kita kalau itu bicara berskala besar ya. Itu untuk pemimpin kita gitu kan. Tergantung pemimpinnya lagi. Itu tadi, pemimpin yang takut kepada Allah dan Rasul, ya kan, yang amanah dan adil, dia pasti akan berani menutup tempat maksiat dan tempat perjudian ini gitu. Keluar, apa salah tanda tangan dia kan? Tutup tempat gelper dan maksiat, saya perintahkan tutup. Contohnya kayak di Jakarta, ya kan, yang dikenal Alexis ya. Di Jakarta ditutup oleh sekawan tuh. Iya, sekawan tuh kan. Berani dia minta bersiko tutup. Ya walaupun katanya infonya masih ada yang kecil-kecilnya lah. Tapi tembaknya kan besar dulu ditembaknya Alexis, ya kan. Setidaknya udah ada berbuat dia. Ya istilahnya berani dia menegakkan nahi mungkar tadi kan, tutup. Itu persatu. Nah, nanti baru kecil-kecil dulu, ya kan. Itu tergantung dari pemimpinnya juga sih. Pertama tadi ya diri kita sendirilah sebagai rakyat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Itu mungkar loh. Ya, diri kita dulu ya kan, pribadi ya kan, sebagai rakyat, umat ya kan. Kita umat Islam, tahu itu tempat maksiat, ya kan, tempat gelper judi, nggak perlu kita tempuh. Tapi kalau nggak gitu nggak makan mereka. Ya itu kan, ya kita kembali lagi tadi. Kita diperintahkan sama Allah dan Rasul mencari yang halal, ya kan, yang halal yang kita cari. Nah, sudah tahu itu tempat gelper perjudian itu halal atau haram. Nah gitu loh, ya kan. Kalau kita bicaranya bahas ekonomi ya. Nah, kalau mengejar kita ekonomi tadi gitu. Jadi nggak mungkin lah gara-gara gelper ekonomi terus kita aku nanti kalau tak hidup aku, tak makan aku. Kalau penghasilan aku dari gelper lah misalnya kan, pendapatan aku dari gelper, dari maksiat, itu sempit kali pemikiran. Rezeki kita luas loh, bukan hanya dari hal yang haram itu kan ditentukan Allah kan. Allah tuh Maha Pemberi kok. Selagi kita umatnya berdoa dan berusaha kan dikasih yang halal. Itu sih, itu aja. Oke. Pendapat ya, kita kan sharing ya. Kita kan itu tadi ini kan pendapat kita. Ini opini kita. Opini ya. Mau diterima silahkan. Alhamdulillah. Tak diterima, dibenci, yaudah, dimusuhi, atau ibarat tadi apa awal pembicaraan menyampah. Menyampah buanglah. Jadi ampas. Terserah ya kan. Sampah ada juga di daur ulang loh. Ya kan? Dibawa ke bank sampah. Bank sampah, diambil sampah itu dimanfaat, didaur ulang lagi. Ada loh, bermanfaat juga ya kan. Yang merasa bermanfaat ambil, tak bermanfaat bagi dia udah buang aja gitu. Tapi tumbuh sendiri itu. Tumbuhnya di kilo kan dah. Apa namanya? Dikumpulkan kayak yang keliling itu kan. Jadi asongan ya kan. Kulkas rusak, baru aja kecil rusak ya kan. Ayo udah silakan. Ada juga laku juga loh. Ya kan? Makanya jadi terserah mereka mau bilang sampah kayak apa, terserah. Itu kan pendapat orang. Kalau saya prinsip itu aja. Pendapat orang mau begini, saya terserah. Bawa ketawa aja ya kan. Hidup ini ngapain terlalu dipikirin. Mikirin pendapat orang, stres kita. Ya kan? Biar aja kita tetap pada pendirian kita. Selagi itu yang benar ya kan. Kebenaran gitu. Tapi kita jangan cari pembenaran ya. Kita bicara kebenaran. Mencari pembenaran berarti
belum tentu benar. belum tentu benar. Kalau kita sudah benar, Benar. nah, itulah yang kita sampaikan adalah kebenaran. Kebenaran. Beda mencari kebenaran sama mencari pembenaran. Pembenaran ini dia tidak mau menerima kebenaran. Merasa dia ini aku paling benar. Salah kok tuh. Ya itu. Oke. Itu jadi kita tuh berbeda pendapat ya biasalah ya kan. Janganlah sampai kita pula bermusuhan, bergontok-gontokan ya kan. Islam tidak mengajarkan seperti itu ya kan. Selagi kita nih di jalan yang lurus, jalan yang benar. Karena gini, jika kebenaran itu sudah dibiarkan, artinya itu kebenaran tidak dapat lagi bersuara, maka kemungkaran lah yang akan berkuasa. Ya kan? Nih, orang yang benar, kebenaran dibungkam. Ya kan? Dipantau misalnya kan. Termasuk di teror itu ya. Diteror atau apalah namanya kan. Tengok terus ya kan. Tengok terus, ya kan? Ah, kalau kita diam kebenaran itu, tentu kemungkaran yang akan berkuasa ya kan? Yang akan berkuasa ya. Iya, jadi makanya kita selagi koridornya yang tepat ya kan, benar sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan agama kita ya. Kenapa kita harus takut ya kan? Itu aja sih. Ya, ini ada story aku nih. Satu-satunya cara untuk meningkatkan kualitas hidup kita adalah dengan memperbaiki diri kita sendiri. Betul, itu yang bilang tadi. Selalu jujur, karena kebebasan adalah milik mereka yang jujur. Betul. Orang yang berbohong tidak bisa bebas. Betul. Ya kan? Betul. Karena terperangkap dengan kebohongannya. Kebohongan. Betul. Oke lagi. Thank you Gi ya. Iya. Ada Tak ada lagi. tanggapan lagi nggak tentang bagaimana menyikapi tentang status media sosial ini? Status media sosial. Iya, kalau saya akun saya tahu sendiri lah. Udah Berapa kali dihapus? 20 kali ada mungkin. 20 kali tiba-tiba di blok, di banned. Tapi ibarat pepatah, patah tumbuh, hilang berganti, iya kan? Hilang satu, tumbuh 1000. Wah, gitu. Oke, Gi. Thank you, Gi. Iya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matikan rekamannya. 1 jam 1 jam. 20 menit. Wih, lama juga ya. 20 detik. 20 detik.